Halo semuanya, kita dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang pendapatan nasional. Seperti apa itu pendapatan nasional dan apa saja faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, lalu manfaat dari perhitungan pendapatan nasional, hingga komponen apa saja, dan 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Semoga kalian mengerti ya. Pendapatan nasional pertama kali diperkenalkan oleh Sir William Petty dari Inggris. Lalu, sebenarnya apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di sebuah negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya satu periode tersebut adalah 1 tahun. Beberapa ahli juga berpendapat mengenai apa itu pendapatan nasional. Menurut Arthur Cecil, pendapatan nasional adalah pendapatan objektif rakyat suatu negara, termasuk pendapatan luar negeri yang dapat diukur dengan uang tunai. Selain menurut Arthur Cecil, ada pula menurut seorang ahli, yaitu Alfred Marshall. Ia menjelaskan bahwa pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal yang digunakan suatu negara untuk mengolah sumber daya alam dengan tujuan menghasilkan hasil yang berwujud dan tidak berwujud. Setelah kita memahami apa itu pendapatan nasional, sebaiknya kita mengetahui apa manfaat dari perhitungan pendapatan nasional itu sendiri. Manfaat pertama dari menghitung pendapatan nasional adalah membantu pemerintah mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara. Nah, dalam mengetahui tingkat kemakmuran pemerintah, dapat mengetahui kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat. Manfaat kedua setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional ialah pemerintahan negara akan mengetahui bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya. Ini tentu akan membantu pemerintahan negara tersebut, terutama saat melakukan evaluasi nanti. Adapun evaluasi yang dilakukan biasanya menyangkut kebijakan ekonomi yang sudah mereka lakukan selama ini. Tak sampai di situ. Manfaat dari menghitung pendapatan nasional juga membantu pemerintahan melihat perubahan yang terjadi di negaranya, terutama di sektor ekonomi. Ada pula manfaat ketiga dari perhitungan pendapatan nasional, terutama daerah-daerah, adalah pemerintah dapat membandingkan setiap daerah dari kinerjanya. Dari situ akan diketahui mana daerah yang lebih baik atau maju kinerja ekonominya, mana daerah yang kinerja ekonominya stagnan, dan mana daerah yang kinerja ekonominya merosot. Manfaat terakhir dari perhitungan pendapatan ialah karena perhitungan pendapatan nasional selalu dilakukan tiap tahun, sehingga manfaat yang didapat dari menghitung pendapatan nasional adalah membuat pemerintah mengetahui pertumbuhan ekonomi dan negaranya setiap tahun. Mengetahui pertumbuhan ekonomi tiap tahun akan membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonominya selama ini. Selain pendapatan dari perhitungan pendapatan pribadi, kita juga harus mengetahui apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu pertama, kualitas sumber daya negara atau kualitas sumber daya manusia. Yang tertinggi memiliki kecenderungan untuk mendapatkan nasional yang lebih tinggi pula. Contohnya seperti negara Jepang yang memiliki kualitas SDM yang tinggi. Hal tersebut dinilai dari kecilnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Jepang, namun menghasilkan pendapatan nasional yang lebih baik dari Indonesia. Contohnya SDM yang lebih banyak. Selain SDM dan sumber daya alam juga memiliki faktor, yaitu ada 2, yaitu faktor pendapatan nasional. Negara dengan potensi SDA yang lebih melimpah apabila dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi. Seperti Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikenal kaya raya dengan SDA-nya, namun sayang belum berhasil mengelola SDA tersebut. Dengan begitu, Indonesia kurang lebih baik dalam mengelola SDA-nya. Faktor ketiga yang mempengaruhi pendapatan nasional ialah jumlah modal yang digunakan negara. Apabila suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia tadi, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat. Serta sebaliknya,
Apabila suatu negara tidak memiliki cukup modal atau kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut akan tidak optimal. Nah, faktor yang keempat yaitu tingkat teknologi yang digunakan. Apabila negara tersebut memiliki teknologi yang sederhana, maka jumlah barang serta jasa yang akan dihasilkan relatif lebih sedikit, serta sebaliknya. Apabila negara tersebut memiliki tingkat teknologi yang tinggi atau modern, maka jumlah jasa serta barang yang akan dihasilkan akan lebih banyak. Selain keempat faktor yang sudah dijelaskan tadi, ada pula faktor kelima yang dapat mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu stabilitas keamanan suatu negara. Negara dengan stabilitas keamanan yang buruk akan berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional dari suatu negara. Contohnya, apabila sering terjadi kerusuhan, demonstrasi yang disertai kekerasan, terorisme, bahkan peledakan bom yang akan mengakibatkan berkurangnya pencapaian pendapatan nasional negara tersebut, serta sebaliknya. Faktor yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Faktor ini memiliki pengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional suatu negara. Apabila dengan tersebut memiliki pemerintah yang berwibawa, bersih, serta berkualitas, maka pemerintah negara tentu akan membuat kebijakan yang tepat baik di bidang ekonomi maupun politik. Kebijakan yang tepat serta disertai dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Setelah memahami penjelasan singkat mengenai pendapatan nasional, tadi ada pula beberapa komponen pendapatan nasional yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu GDP Gross Domestic Product adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu GNP Gross National Product adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Dan yang ketiga yaitu NNP Net National Product adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. Nah, baik. Komponen yang keempat, NNI, ialah Net National Income, adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ada pula komponen yang kelima, yaitu PI, Personal Income, adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Nah, dan yang terakhir ialah D1, Disposable Income, adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Setelah semua penjelasan tentang pendapatan nasional dijabarkan, selanjutnya kita harus mencari tahu mengenai beberapa metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan produksi atau juga production approach. Nah, pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan Q dalam kurung Q1P1 plus dalam kurung Q2P2 plus dalam kurung Q3P3 plus Qn Pn dengan keterangan Y sebagai pendapatan nasional, P1 sebagai harga barang ke-1, Pn sebagai harga barang ke-N, Q1 sebagai barang ke-1, Qn dan jenis barang ke-N. Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dari proses produksi. Pendekatan ini dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan W plus R plus I dan plus P, dengan keterangan Y sebagai pendapatan nasional, R sebagai pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W sebagai pendapatan bersih dari sewa, I sebagai pendapatan dari bunga, dan P sebagai pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan.